Jelang kembalinya kompetisi Liga 2 Oktober nanti, manajemen Muba Babel United mendatangkan 2 pemain anyarnya. Kedua pemain ialah mantan pemain Timnas U19 Iksan Kurniawan serta mantan pemain Timnas Senior Airlangga Sucipto. Sebelum mendatangkan kedua pemain, Muba Babel United sudah berkoordinasi dengan pelatih Bambang Nurdiansa. Kedua pemain dinilai memiliki sosok yang tepat menutup kekurangan pemain lini tengah dan depan Muba Babel United. Pertimbangannya kebutuhan, itu tadi yang saya bilang dari awal. Kita koordinasi terus dengan tim pelatihan, komunikasi terus 1 minggu 1 kali minimal. Saya komunikasi dan teman-teman yang lain juga komunikasi dengan tim pelatih. Ada yang harus ditutupin, ada yang masih dianggap ini titik kelemahan kita. Ini dapat ya lini tengah dan lini depan. Selain itu, manajemen mengakui masih bakal menambah amunisi baru di posisi sayap. Pihak Muba Babel United juga telah menjalin komunikasi dengan pemain incarannya tersebut. Manajemen Muba Babel United atau MBU mulai melakukan persiapan menyambut bergulirnya kompetisi Liga 2 Oktober nanti. Manajemen juga berkomunikasi dengan pelatihnya terkait rencana pemanggilan pemain. Rencananya penggawa Muba Babel United akan dikumpulkan awal Agustus untuk kembali melakukan latihan rutin sebagai persiapan menghadapi kompetisi Liga 2. Terkait kontrak pemain, manajemen masih menunggu regulasi terbaru dari PT LIB sebagai operator resmi kompetisi. MBU berharap nantinya ada negosiasi ulang dengan pemain, terlebih kompetisi nanti tidak memakan waktu panjang. Kita masih mengikuti regulasi. Pada saat nanti regulasi sudah keluar, memang baiknya ini renegosiasi karena durasi beda. Liganya juga tidak terlalu memakan tempat yang operasional kan. Nah itu nanti kita bicarakan lagi, tapi secara garis besar kita sudah siapin semua skema-skema yang akan kita ajukan untuk kerjasama lanjutan dengan pemain. Meski kompetisi akan bergulir saat masa pandemi, manajemen Muba Babel United optimis anak asuh Bambang Nurdiansyah tetap mampu menunjukkan performa terbaiknya. Muba Babel United sendiri tetap memasang target raih 1 tiket promosi ke Liga 1 musim mendatang. Manajemen Sriwijaya FC optimis menyelenggarakan kompetisi Liga 2 yang rencananya akan kembali bergulir Oktober nanti. Meski sejumlah klub tanah air masih diselimuti permasalahan finansial karena dampak pandemi, namun Sriwijaya FC mengaku kondisi keuangan klubnya tetap aman. 4 sponsor tradisional yang selama ini selalu mendukung Sriwijaya FC dipastikan kembali bersama Laskar Wongkito dalam lanjutan Liga 2 nanti. Keempat sponsor tradisional Sriwijaya FC ini diantaranya Bank Sumsel Babel, PTBA, PGN, hingga PT Tel. Jika kerjasama 4 sponsor ini berjalan baik, manajemen Sriwijaya FC memastikan permasalahan finansial klub akan teratasi. Kalau asumsi saya, dengan 4 itu kalau jalan, sudah menutupi semua persoalan kompetisi di 2020 ini. Kalau 4 sponsor itu. Selain memastikan kerjasama dengan 4 sponsor tradisional kembali berlanjut, manajemen juga telah mengikat 1 sponsor anyar dari salah satu perusahaan air mineral di Palembang. Cedera menjadi momok pesepak bola serta klub yang menaungi pemain termasuk kontestan Liga 2 Sriwijaya FC. Dari pengalaman beberapa musim kompetisi sebelumnya, Sriwijaya FC kerap diterpa cedera pemain. Kondisi ini berdampak pada menurunnya performa Laskar Wongkito di tengah jalannya kompetisi. Mengantisipasi kondisi tidak terulang kembali, manajemen Sriwijaya FC menjalin kerjasama dengan PT Reconsfit sebagai salah satu perusahaan kesehatan yang ada di tanah air. Perusahaan kesehatan akan menangani kesehatan pemain Sriwijaya FC sebelum hingga sesudah cedera. Dokter dari perusahaan kesehatan tetap akan bekerja sama dengan pelatih Sriwijaya FC. Nanti bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Para pelatih itu mirip-mirip juga kayak kami para dokter, ada spesialistik sendiri ya. Nah, dengan adanya spesialistik masing-masing, maka kami bisa saling berkolaborasi. Kerjasama antara Sriwijaya FC dengan perusahaan kesehatan ini merupakan kerjasama yang pertama dalam sejarah berdirinya skuad Laskar Wongkito.
Jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 Oktober mendatang, Sriwijaya FC berencana menambah 1 pemain anyar. Meski belum mengumumkan resmi nama pemain incarannya, Sriwijaya FC mengisyaratkan pemain ini pernah membela timnas dan pernah menjadi top skor. Komunikasi dan negosiasi sedang terus dilakukan Sriwijaya FC untuk mendapatkan tanda tangan pemain ini. Jika nanti jadi bergabung, pemain tersebut dapat menambah kekuatan Laskar Wankito. Sekarang kita lagi bidik pemain bintang. Pemain bintang itu pernah bela timnas dan tentu dia masih berumur lah, yang maksudnya masih bisa bermain bola, fisik masih bagus dan lain-lain. Tapi saya belum bisa ngasih nama karena kita masih dalam tahap negosiasi. Sebelumnya, sejumlah klub kontestan Liga 2 mengajukan penambahan kuota pemain pada PSSI jelang digulirkannya kembali Liga 2.